Saat ini, tepat 10 tahun, Doni telah lulus kuliah dan bekerja pada perusahaan besar, menempati jabatan yang bagus. Doni dikenal sebagai sosok yang murah hati dan taat beribadah, mengingat dia adalah seorang anak satu-satunya dari sebuah keluarga petani yang tinggal di desa. Meskipun memiliki jabatan yang penting, Doni tidak pernah memilih untuk berteman kepada siapapun. Di tempat kerja, dia sangat akrab dan ramah kepada bawahannya, layaknya seorang teman. Dan di lingkungan tempat tinggal, dia selalu berbaur dengan para masyarakat. Dalam kesehariannya, Doni terkenal sebagai orang yang sederhana dibandingkan dengan pejabat yang setara dengannya. Doni lebih suka membawa bekal dari rumah dengan menu masakan tradisional yang dimasak sendiri. Berbeda dengan teman-temannya, mengeluarkan uang yang cukup banyak dengan makanan mewah. Kebiasaan ini tidak terlepas dari kesederhanaan Doni dan keinginan Doni untuk memperbaiki keadaan ekonominya keluarga di desa. Jadi Doni lebih memilih untuk memakai uang yang dia dapat sesuai dengan kebutuhan dan selebihnya disimpan. Suara ketukan terdengar dari luar pintu, diiringi masuknya seorang wanita. Wanita itu menyampaikan informasi kepada Doni bahwa selepas makan siang nanti, para pejabat perusahaan termasuk Doni diundang untuk hadir dalam rapat bersama para presiden direktur dan dewan komisaris. Selepas makan siang, Doni dan 5 orang pejabat setara dengannya menghadiri rapat tersebut. Hal yang tidak disangka adalah wabah yang menyerang hampir semua negara di dunia membuat keputusan yang berat, yaitu pemutusan hubungan kerja. 5 pejabat setara Doni beserta karyawan lain turut di PHK pada hari itu. Tanpa sadar, Doni meneteskan air mata sembari membereskan barang pribadi untuk dibawa pulang dan tidak akan bekerja di tempat itu lagi. Doni bergegas pulang dengan sedih dan lemas. Ternyata ada puluhan perusahaan lain yang bangkrut akibat pandemi. Di kediamannya, Doni hanya terduduk dan merenung. Hingga saat telepon berdering, ternyata ibu Doni yang menelepon. Dengan luapan kesedihan, Doni menceritakan kepada ibunya. Hingga telepon ditutup. Saat itu, Doni duduk bersimpu dan berdoa, mengambil kitab suci dan membaca dengan hikmat. Setelah selesai, Doni keluar dari rumah untuk mencari angin segar. Melalui permukiman warga, Doni melewati jalan setapak yang dikelilingi ikan kering yang sedang dijemur. Sembari sesekali bertegur sapa dengan warga. Tepat di ujung jalan, seorang ibu memanggil Doni. Terlihat ibu tersebut memberikan sekantong ikan kering kepada Doni sambil bercerita dan tertawa. Doni terlihat tertawa saat itu seolah dia lupa akan kejadian yang baru ia alami. Menjelang sore, Doni pulang ke rumahnya dengan sekantong ikan kering. Sejenak dia terduduk mengambil telepon genggam dan mengakses jejaring sosial. Doni melihat postingan dari beberapa teman-teman dan semua tentang kesedihan akibat PHK. Sampai akhirnya, perut Doni keroncongan akibat lapar. Doni segera mengambil ikan kering pemberian ibu tadi untuk diolah menjadi makanan. Baru saja Doni meletakkan ikan tersebut dalam sebuah wadah, telepon genggamnya berdering kembali. Ada sebuah panggilan video untuk Doni, dan Doni mengangkat panggilan dari sahabatnya itu, yang mengalami hal yang sama, yaitu PHK. Sebelum lanjut, sahabatnya bercerita, Doni menyela temannya agar dia bercerita sambil Doni lanjut mengolah makanan karena Doni telah lapar. Tahap demi tahapan memasak Doni lalui sembari melakukan panggilan video dengan sahabatnya hingga selesai. Dan Doni memakan dengan lahap, disaksikan sahabatnya melalui panggilan video. Sebenarnya saat itu sahabat Doni merasa kesal karena sedikit terabaikan. Saat itu Doni memasak hingga makan tanpa diketahui. Doni yang sibuk saat memasak, sahabatnya ternyata merekam layar saat itu. Setelah selesai melakukan panggilan tersebut, berniat lucu-lucuan, sahabat Doni itu mengunggah rekaman tadi ke media sosial dengan caption, berniat curhat malah dicuekin dengan sibuk memasak hingga makan. Tak lupa, postingan tersebut ditandai pada akun media sosial Doni. Keesokan harinya, Doni bangun subuh, melakukan saat teduh dan berdoa seperti biasanya. Terhadap apa yang dialaminya, Doni sepenuhnya berserah kepada rencana Tuhan. Saat hendak bergegas mandi,
Doni dikejutkan dengan getaran pintu yang cukup keras. Segera setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah sahabat Doni yang bertelepon saat Doni memasak sambil memegang telepon genggam. Kepada Doni, sahabatnya menunjukkan postingan memasak Doni telah ditonton dan dibagikan jutaan orang. Dan di kolom komentar, banyak menuliskan hal yang baik, mulai dari menyukai, bahkan berniat memesan olahan ikan yang dimasak, serta bahan mentah yang akan diolah. Pada saat itu, Doni dan sahabatnya mendapatkan ide untuk melakukan penjualan secara online di media sosial dengan keterampilan memasak disertai video yang dibagikan di akun YouTube. Ternyata dari keputusan tersebut, Doni dan sahabatnya mencapai kesuksesan dari berjualan online dan mendapatkan bayaran AdSense dari YouTube. Penghasilan yang mereka dapatkan tergolong cukup banyak dalam waktu yang tidak begitu lama. Channel YouTube mereka memiliki banyak pengikut dan orderan mereka selalu banjir. Doni dan sahabatnya pada akhirnya memiliki brand dagang tersendiri dan akun YouTube yang banyak pengikut. Dari kisah ini kita dapat melihat kesederhanaan dan berserah kepada Tuhan adalah salah satu kunci memaknai cobaan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata, pergumulan yang berat adalah langkah Tuhan memberikan berkat bagi kita pada umumnya. Semoga kita pada umatnya selalu berserah kepada Tuhan terhadap apa yang kita alami. Karena di balik rencana Tuhan, banyak sesuatu yang indah yang akan kita dapatkan.